Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua selalu sehat dan semangat. Alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh melalui media daring mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMPN 1 Lengkong kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya, pada saat kelas 7 dan 8, kalian telah mempelajari materi yang berkaitan dengan kedudukan Pancasila. Di kelas 7, kalian sudah mempelajari tentang perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, di kelas 8, kalian telah mempelajari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Saat ini, materi pertama yang akan kalian pelajari di kelas 9 yaitu bab 1, dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Berikut bisa dilihat salah satu contoh perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adanya gotong royong dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran, setelah membaca penerapan Pancasila dan praktik ideal Pancasila dalam masyarakat, peserta didik mampu menilai kesesuaian penerapan Pancasila dalam masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. Yang kedua, setelah mengerjakan tugas secara mandiri, peserta didik mampu menjelaskan dan memaparkan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat dengan baik. Yang ketiga, melalui pengerjaan tugas dengan jujur, peserta didik mampu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam wujud nyata. Bab 1 ini terdiri dari 3 bagian, yaitu A. Dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. B. Praktik ideal penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. C. Upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Baik, kita masuk ke bagian A, yaitu dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, masa awal kemerdekaan, mulai tahun 1945 sampai 1959. Kemudian selanjutnya, pada masa Orde Lama, yaitu mulai tahun 1959 sampai tahun 1966. Dilanjutkan ke masa Orde Baru, mulai tahun 1966 sampai tahun 1998. Kemudian, pada masa reformasi, mulai tahun 1998 hingga sekarang. Penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Pada periode awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai ancaman. Berikut ada 5 pemberontakan yang terjadi pada masa awal kemerdekaan. Pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso dan Amir Saripudin. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut akan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Musso tewas tertembak dalam salah satu penyergapan dan Amir Saripudin dihukum mati. Yang selanjutnya yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Tetapi gerakannya justru banyak yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya baru bisa ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962, kemudian dihukum mati. Yang ketiga ada pemberontakan Republik Maluku Selatan, yaitu sebuah gerakan separatis yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Soumokil, yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri, yang didirikan pada tanggal 25 April 1950. Kekalahan di Ambon
berujung pada pengungsian pemerintah RMS ke Seram. Kemudian mendirikan pemerintahan dalam pengasingan di Belanda pada tahun 1966. Ini merupakan akhir dari pemberontakan Republik Maluku Selatan yang terjadi di Indonesia bagian timur. Yang selanjutnya, pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) atau Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang dipimpin oleh Safrudin Prawiranegara dan Vence Sumual pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintah pusat yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga terjadi ketimpangan sosial. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang, pemerintahan yang sentralistis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan. Oleh karena itu, timbullah inisiatif untuk memperbaiki pemerintahan di Indonesia. PRRI Permesta dapat diselesaikan dengan dua jalan, mulai dari operasi militer dan diplomasi yang berujung damai. Yang terakhir ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten Knil. Knil ini adalah angkatan bersenjata kerajaan Belanda yang bertugas di Indonesia, yaitu Kapten Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Tirani ini adalah pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan negara kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. APRA melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta berhasil menewaskan beberapa tokoh bangsa. Namun, kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan, sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Yang selanjutnya kita masuk ke penerapan Pancasila pada masa Orde Lama, mulai tahun 1959 sampai 1966. Pada masa Orde Lama ini, ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Pancasila dimaknai bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden saat itu. Masa Orde Lama ini ditandai oleh keluarnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang isinya pertama, membubarkan Badan Konstituante. Yang kedua, Undang-Undang Dasar tahun 1945 berlaku kembali dan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 tidak berlaku. Yang terakhir, yaitu dibentuknya MPRS dan DPAS. MPRS ini Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang anggota-anggotanya dipimpin oleh atau dipilih oleh Presiden. Nah, ini juga termasuk ke penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Beberapa penyimpangan diantaranya yaitu pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 pada tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR gotong royong, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Ini penerapan Pancasila pada masa Orde Lama yang ditandai oleh lahirnya dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959, kemudian diwarnai oleh berbagai macam penyimpangan dalam penerapan Pancasila. Selanjutnya kita masuk ke penerapan Pancasila pada masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai tahun 1998.
Masa Orde Baru membawa harapan yang cerah untuk rakyat Indonesia saat itu setelah banyaknya penyimpangan pada masa Orde Lama. Pada awal masa Orde Baru, pemerintahan berupaya mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Namun, sepanjang 32 tahun, ternyata dalam praktiknya terjadi beberapa penyimpangan. Pada pelaksanaannya, nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggengkan kekuasaan. Pada periode ini, kebebasan berpolitik dan kebebasan pers itu dibatasi. Pada masa Orde Baru, penerapan Pancasila memiliki visi yaitu penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, pada kenyataannya ternyata banyak terjadi penyimpangan. Misalnya, pertama, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur, misalnya DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, LSM, lembaga swadaya masyarakat maksudnya, partai politik, dan sebagainya. Pada masa ini, kebebasan berpolitik juga dibatasi. Partai politik terbatas hanya 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Kebebasan pers juga dibatasi, terbukti dengan banyaknya kasus diberedelnya atau ditutupnya beberapa surat kabar atau majalah, hingga dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Ini merupakan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang selanjutnya, penerapan Pancasila pada masa Reformasi, tahun 1998 hingga sekarang. Pada awal masa Reformasi, pemerintahan berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Pada masa Reformasi, muncul gerakan-gerakan yang merongrong kemurnian nilai Pancasila, seperti separatisme atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, radikalisme, dan terorisme. Pada masa Reformasi, muncul keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa. Tantangan penerapan Pancasila pada masa Reformasi tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain seperti pada masa awal kemerdekaan. Akan tetapi pada masa Reformasi ini lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan di sini mulai dari kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Di satu sisi, kebebasan tersebut dapat memacu kreativitas masyarakat, tapi di sisi yang lain bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bagi bangsa Indonesia sendiri. Selain tantangan-tantangan tersebut, saat ini bangsa Indonesia juga dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat, seiring dengan berpacunya pembangunan di dunia saat ini, terutama dengan kemajuan yang sangat pesat dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, saat ini tantangan terbesarnya adalah bagaimana caranya mempertahankan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang salah satunya dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Maka diperlukan komitmen bersama dari seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan.